Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kali ini kita bakal menyulap ruangan ini jadi semacam kelas teologi, karena kita akan membedah secara sistematis apa sih yang sebenarnya diajarkan oleh teks-teks Perjanjian Baru tentang satu pertanyaan krusial, gimana seharusnya respons manusia terhadap pesan Injil. Yuk kita langsung gali teks aslinya dan temukan jawabannya sama-sama. Oke, kita mulai dengan melabuhkan seluruh sesi ini pada satu ayat definitif dari kitab Kisah Para Rasul. Bunyinya seperti ini, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kutipan ini benar-benar menangkap dengan sempurna serangkaian tindakan yang dituntut persis setelah pesan Injil itu diberitakan. Dan ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari respons terhadap Injil, lalu membahas 4 langkah keselamatan, menggali makna sejati baptisan, masuk ke topik anugerah melawan perbuatan, dan ditutup dengan kontroversi praktik baptisan. Semuanya kita bahas murni, objektif, dan pastinya tanpa memihak tradisi manapun. Masuk ke bagian pertama, respons terhadap Injil. Sebelum melangkah lebih jauh, kita wajib banget ngebangun fondasi ini dulu. Gimana sih materi sumber kita mendefinisikan reaksi dasar manusia terhadap kabar ilahi ini? Nah, teks-teks ini dengan sangat tajam menekankan kalau iman itu bukan sekedar latihan mental atau sekedar ngangguk setuju di dalam kepala aja, nggak gitu. Semuanya memang bermula dari mendengar firman. Tapi dari sana, teks ini menuntut adanya kepercayaan yang aktif dan hidup kepada Yesus. Di dalam teks, konsep ini sering disebut sebagai ketaatan iman. Jadi imannya itu bergerak dan bertindak. Lanjut ke kurikulum utama kita di bagian kedua, 4 langkah keselamatan. Perjanjian Baru ternyata nggak ngebiarin respons ini mengambang begitu aja. Ada proses 4 langkah yang super spesifik, kronologis, dan terstruktur. Ya, ini dia, 4 langkah esensial yang terus diulang-ulang di sepanjang teks. Langkah pertama, memiliki iman. Langkah kedua, bertobat. Langkah ketiga, mengaku secara publik. Dan langkah keempat, dibaptis. Yang bikin menarik di sini adalah gimana materi sumber mendefinisikan langkah kedua. Kata Yunani yang dipakai adalah metanoia. Ini membuktikan banget kalau pertobatan itu bukan cuma sekedar ngerasa bersalah atau nangis-nangis nyesal. Sama sekali bukan. Secara harfiah, ini adalah soal mengeksekusi putar balik yang radikal dalam arah hidup Anda. Sebuah pergeseran haluan total dari dosa menuju Allah. Membangun dari titik itu, langkah ketiga mensyaratkan pengakuan verbal yang jelas dan terbuka bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ingat ya, sumber kita secara eksplisit menyatakan ini sebagai prasyarat yang wajib, bukan sekedar opsi tambahan yang bisa kalian lewatin kalau lagi ngerasa malu. Sekarang kita sampai di bagian ketiga, makna sejati baptisan. Di sini kita bakal bongkar bareng-bareng bobot teologis dari praktek ini yang ternyata maknanya jauh melampaui sekadar tradisi biasa. Kalau kita lihat murni dari teks sumbernya, baptisan itu sama sekali nggak digambarkan sebagai ritual kosong atau sekedar upacara penerimaan anggota gereja. Tindakan ini punya 4 tujuan yang sangat spesifik. Untuk pengampunan dosa, untuk dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, menyucikan hati nurani, dan secara kiasan mengenakan Kristus. Seperti yang didefinisikan langsung oleh Rasul Petrus sendiri di sini, air fisik yang dipakai itu bukan semacam sabun mandi ajaib buat bersihin kotoran badan ya. Tapi ini adalah permohonan yang aktif, sebuah seruan resmi kepada Allah untuk mendapatkan hati nurani yang bersih dan diperbarui secara spiritual. Dan lucunya, tokoh-tokoh gereja mula-mula tuh antusias banget menyetujui keharusan ini. Di sekitar abad kedua, Tertullianus dengan gaya bahasa poetisnya membandingkan orang-orang percaya sama ikan-ikan kecil yang dilahirkan di dalam air. Bayangin aja betapa melekatnya pemahaman tentang air ini dengan identitas orang percaya waktu itu. Nah, ini membawa kita ke bagian keempat, anugerah melawan perbuatan. Jujur, ini adalah salah satu paradoks teologis paling asyik di sesi kita. Gimana caranya mendamaikan antara sebuah tindakan yang diwajibkan dengan hadiah yang sepenuhnya gratis? Coba perhatiin perbandingannya. Di satu sisi, keselamatan didefinisikan secara ketat sebagai hadiah murni tanpa perbuatan sama sekali. Tapi di sisi lain, ada tindakan nyata yang diperintahkan untuk menerima pengampunan dosa. Wah, gimana cara materi sumber kita membereskan ketegangan yang seolah-olah bertabrakan ini? Teksnya menyelesaikan masalah ini dengan mengklarifikasikan satu poin penting. Baptisan itu tidak secara mekanis memproduksi keselamatan dari usaha pihak manusia.
Sama sekali bukan. Itu hanyalah sebuah ruang di mana Allah yang aktif bekerja. Ini 100% pekerjaan Allah, bukan kerayakan atau jasa manusia. Biar gampang ngebayanginnya, pikirin soal seorang tahanan yang dapat pengampunan penuh dari raja. Saat dia berjalan keluar dari sel penjaranya, langkah kakinya itu nggak membayar atau membeli kebebasannya kan? Dia jalan keluar semata-mata sebagai tindakan kepatuhan untuk menerima kebebasan yang emang udah dikasih secara cuma-cuma. Teolog G.R. Beasley Murray merangkum seluruh dinamika ini dengan sangat pas. Dia menempatkan baptisma murni sebagai instrumen atau sarana yang dipakai oleh Allah untuk mengaplikasikan kasih karunia-Nya dalam memulihkan hubungan dengan manusia. Benar-benar keseimbangan teologis yang indah. Terakhir, di bagian kelima, kontroversi praktek baptisan. Mari kita posisikan diri kita secara imparsial sebagai sejarawan sebentar untuk meninjau perbedaan-perbedaan denominasi gereja secara ketat lewat kacamata teks aslinya saja. Kalau kita jajarin tradisi-tradisi yang ada sama teks asli Perjanjian Baru, kita bakal dapat temuan yang cukup objektif. Misalnya nih, analisis teks tidak menemukan dasar sama sekali untuk praktik baptisan bayi. Kenapa? Karena teks sumber selalu mewajibkan iman pribadi dan pertobatan sebagai prasyarat sebelumnya. Terus, menganggap praktik ini hanya sekedar simbol ternyata juga berisiko menyempitkan kekayaan maknanya dari apa yang tertulis di teks. Akar dari banyak kontroversi sejarah ini juga jadi makin terang benderang waktu kita cek bahasa aslinya. Kata dasar Yunaninya itu baptizo, yang secara harfiah dan fundamental diterjemahkan sebagai menyelamkan atau mencelupkan. Makanya nggak heran kalau praktik sejarah di zaman itu beneran dilakukan dengan pencelupan tubuh secara penuh. Sebagai penutup bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin beberapa PR nih buat kalian. Pertama, coba evaluasi diri sendiri. Gimana sih keempat langkah spesifik tadi, iman, pertobatan, pengakuan, dan baptisan, tergambar dalam perjalanan spiritual kalian sejauh ini? Saya juga dorong kalian buat ngelihat lanskap keagamaan di luar sana. Coba pikirin secara objektif. Kenapa ya kira-kira banyak tradisi gereja yang menaruh tingkat penekanan yang beda-beda banget soal hal ini? Padahal teksnya ngomong cukup eksplisit. Dan akhirnya, ini dia teka-teki teologis pamungkas buat kalian pecarkan sendiri. Gimana cara kalian secara pribadi mengharmoniskan anugerah Tuhan yang 100% gratis itu dengan perintah tegas buat bertindak? Terima kasih udah ngikutin sesi hari ini, sampai jumpa dan teruslah menggali.